말해다와. Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita dari manga Sepak Bola Kunci Biru chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 323. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya adalah tentang proses adu kekuatan yang terakhir antara tim Jepang melawan Nigeria. Namun sebelum mulai, kami mau ingatkan lebih dulu ya, di dalam chapter ini ada banyak sekali flashback dari sudut pandang Onazi dan juga dari sudut pandang para pemain Nigeria. Jadi, karena terjemahannya belum tentu 100% akurat, maka kami pun tidak akan membacakan semua isi cerita flashback-nya. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Judul dari chapter 323 adalah Sun of Hope atau Sinar Harapan. Judul itu ditujukan bagi para pemain Nigeria, bukan bagi para pemain Jepang. Di mana di dalam praktiknya, setelah Isagi Oichi kemarin sudah berhasil merebut dan juga mencuri bola liar itu dari kaki para pemain Nigeria, dia pun dengan cepat kini mulai berlari menuju ke arah area pertahanan dari tim Nigeria dengan niat untuk dapat bisa melakukan serangan baliknya sambil berkata seperti ini kepada kita. Rasa ingin tahuku terlalu besar dan juga aku ingin belajar dari mereka. Kemudian ketika Isagi sedang berlari, dia pun segera dihadang oleh dua orang pemain bertahan dari Nigeria, baik itu dari depan dan juga dari arah belakangnya. Menyaksikan hal itu, Isagi pun segera menggunakan tangan kanannya untuk dapat bisa menahan pergerakan dari mereka. Serta tanpa menunggu lama, Isagi pun segera mengoper bola yang ada di kakinya itu tepat menuju ke arah Meguro Bachira. Menyaksikan hal itu dari kejauhan, Onazi pun terlihat sangat kagum sekali kepada Isagi. Bahkan di dalam dialognya, dia pun sampai berkata seperti ini kepada kita. Yaitu, Isagi terlalu hebat. Apakah mungkin aku bisa menjadi seperti dia? Atau, jika bisa, aku ingin menjadi seperti Isagi Oichi. Namun ketika Onazi sedang bengong, Isagi pun kini kembali berteriak kepada para pemain Nigeria lagi. Woi, kalian para pemain Nigeria, apakah cuma segini saja kemampuan sejati dari kalian? Cepat tunjukkan kepadaku gaya permainan baru dari kalian yang baru saja aku ajarkan kepada kalian. Mendengar teriakan dari Isagi Oichi, semua semangat dari para pemain Nigeria justru malah menjadi semakin terbakar. Sampai satu persatu dari mereka kini mulai masuk ke dalam zone. Bahkan 4 orang pemain utamanya kini sudah sangat fokus untuk dapat bisa menghentikan semua serangan balik tersebut. Sementara itu di sisi lainnya, Aiku yang kebetulan sedang berada di samping dari Isagi Oichi, kini dia pun akhirnya langsung bertanya kepada Isagi, sekaligus menegur Isagi dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Isagi, apa yang kamu lakukan? Kamu itu terlalu banyak memprovokasi mereka. Dan juga kau terlalu banyak mengajari mereka tentang apa itu ego dari para pemain Blue Lock. Apa kau lupa, Jinpachi Ego telah memberikan instruksi kepada kita? Dan juga, kita tidak boleh membiarkan mereka untuk dapat mencetak 1 gol pun ke gawang kita. Jadi seharusnya kita bisa mengalahkan mereka dan juga mencetak 1 gol lagi di saat mereka sedang terpuruk sama seperti tadi. Namun, jika kau malah menyemangati mereka seperti ini, maka itu akan menjadi masalah baru bagi kita di sisa waktu pertandingan ini. Mendengar ucapan itu dari Oliver Aiku, Isagi pun kini otomatis langsung membalasnya. Dengar. Jika ada salah satu dari mereka yang berhasil melakukan awakening di dalam sisa waktu pertandingan kita, maka kita pun akan bisa mempelajari sesuatu dari mereka secara langsung. Dan jika mereka bisa bertambah semakin kuat, maka manfaatkanlah kesempatan ini untuk dapat menggunakan kekuatan dari analisismu. Anggap saja mereka adalah data yang bisa kita uji coba dan juga bisa kita gunakan untuk dapat bisa berkembang di dalam pertandingan yang berikutnya. Mendengar penjelasan itu dari Isagi Oichi, Aiku pun kini seketika langsung menjadi terkena mental. Pemain biasa pasti akan berusaha untuk dapat bisa menghancurkan lawannya selagi bisa. Sedangkan Isagi Oichi justru malah berusaha untuk dapat mengajari lawannya supaya bisa menjadi semakin kuat. Karena dengan cara seperti itu, Isagi pun bisa belajar banyak hal. Dan juga dia pun jadi bisa melihat hal-hal baru dari para lawannya tersebut. Pada akhirnya, Isagi pun kembali menekankan satu hal kepada Aiku. Ingat, Blue Lock harus berkembang menjadi jauh lebih hebat daripada sekarang. Jadi, kita pun tidak boleh puas dan juga kita pun harus terus berevolusi. Aku tidak peduli jika mereka bisa mencetak 1 gol ke gawang kita. Jika kau lupa, aku ingatkan sekali lagi. Skor bukanlah segalanya di dalam pertandingan pertama kita. Yang penting sekarang adalah waktunya bagi kita untuk bisa belajar.
Kemudian setelah berkata seperti itu, Isagi pun kini kembali menyambung kalimatnya lagi sambil berlari dengan cepat menuju ke arah yang berlawanan. Alias, ketika para pemain Nigeria itu mulai menyerang mereka, Isagi pun justru malah berlari sendirian menuju ke arah area pertahanan dari tim Nigeria sambil bilang kepada Aiku, "Kapten, aku serahkan pertahanan ini kepadamu, karena aku akan berlari ke depan sendirian. Jadi beradaptasilah, belajarlah, berevolusilah untuk dapat bisa melampaui mereka." Lalu setelah Isagi sudah mulai menjauh, Oliver Aiku pun untuk yang kedua kalinya kini kembali kena mental. Sambil memandangi Isagi Ochi, Aiku pun bahkan sampai berkata seperti ini, "Hah, dasar egois rakus. Apakah kali ini kau sedang mengujiku juga? Kau telah membuat mereka menjadi semakin kuat dan meninggalkan kami untuk dapat bisa bertahan melawan mereka. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai ujian dari Isagi Ochi." Nah, pada halaman berikutnya, ceritanya pun kembali berlanjut. Di saat bola dari Isagi sudah mendarat di kaki dari Bachira, maka Bachira pun segera menggunakan teknik gocekan Rainbow Flick-nya untuk dapat melewati para pemain Nigeria. Lalu, di saat dia sudah berhasil lewat, maka Bachira pun segera mengoper bola itu lagi tepat ke arah dari Mikagereo. Tapi ketika bola itu sedang melayang di udara, Onana pun langsung datang untuk dapat bisa menghentikan mereka. Kemudian, dengan teknik sundulannya itu, Onana segera mengoper bola hasil curiannya barusan tepat menuju ke arah dari Kuso. Baru mulai dari sanalah, Kuso pun segera melakukan soloran untuk dapat bisa melewati para pemain dari tim Jepang sambil berkata seperti ini kepada Onazi. Intinya, Kuso berkata bahwa mereka dan juga Jepang kini sudah setara atau kini sudah sama. Walaupun mereka adalah teman kecil, tapi mereka memiliki ego masing-masing. Jadi, berkat ucapan dari Isagi, mereka pun kini baru sadar. Dan juga, mereka pun kini baru bisa menggunakan kekuatan dari ego masing-masingnya tersebut. Akibat evolusi terbarunya itu, kekuatan dari Kuso kini otomatis langsung meningkat. Serta, mata dari Kuso pun kini ikut berubah menjadi menyala terang seperti ada kobaran api tepat di samping matanya tersebut. Gara-gara itu, tidak ada satupun para pemain Jepang yang mampu untuk bisa menghentikannya, termasuk Karasuta Bito itu sendiri. Sayangnya, pada kesempatan ini, ceritanya pun lebih dulu dipotong dengan kisah masa lalu, yang membahas mengenai hubungan persahabatan antara Onazi dan juga Kuso. Namun, seperti info kami di awal, dialognya super panjang dan untuk hari ini, terjemahannya sama sekali masih belum lengkap. Sebagai gantinya, kami pun tidak akan bacakan isi dialog fullnya. Tapi intinya, kita mendapatkan penjelasan bahwa Kuso adalah seorang prodigi atau seorang pemain jenius yang mengandalkan data dan juga menganalisa demi dapat bisa memenangkan pertandingan. Suatu hari, Kuso sempat sadar bahwa jika mereka terus bermain bersama dengan Onazi, maka sampai kapanpun kemampuan dari Onazi sama sekali tidak akan pernah bisa berkembang. Karena menurut Kuso dan juga menurut hasil analisanya tersebut, 3 orang pemain lain selain Onazi sudah berada pada puncaknya. Alias, mereka sudah mencapai batas dan juga mereka tidak mampu mengimbangi kekuatan dari Onazi sama sekali. Oleh karena itu, Kuso pun sempat memberikan saran kepada Onazi untuk bisa mencari tim baru dan juga mencoba bermain dengan para pemain lainnya. Mendengar saran dari Kuso itu, Onazi pun terus-terusan menolaknya. Karena bagi Onazi, dia akan berusaha mencari cara baru untuk bisa berkembang dan juga menjadi lebih kuat tanpa harus merubah gaya permainannya sendiri. Bahkan di dalam dialognya, Onazi pun sudah menjelaskan egonya kepada kita. Bahwa sampai kapanpun, dia akan bermain bersama dengan teman-temannya. Dan juga dia tidak akan merubah cara bermainnya. Tapi Onazi akan merubah cara berpikirnya sendiri. Kalau pusing, ego Onazi yang baru adalah untuk membuat teman-temannya jadi bisa berkembang. Jadi mereka tidak perlu mengoper bola itu kepada Onazi. Tapi mereka boleh melakukan apapun demi mencapai kemenangan. Atau bahasa lebih gampangnya lagi, mereka tidak perlu bermain demi Onazi. Tapi mereka hanya perlu bermain demi diri mereka sendiri. Nah, akibat keputusannya tersebut, Kuso pun kini akhirnya segera berlari sendirian tanpa mencoba mengoper bola itu kepada Belo, Onana, ataupun Onazi. Melihat hal itu, para pemain Nigeria pun kini sempat terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya Kuso mau bermain egois seperti itu. Bahkan pelatihnya sendiri pun nampak sangat marah kepada Kuso karena Kuso malah terus berlari sendirian tanpa mengoper bola itu ke teman-temannya lagi. Di sisi lain, Isagi terlihat malah tersenyum dan justru malah berlari semakin jauh ke arah depan sambil berkata seperti ini kepada kita. Baguslah, ini yang aku tunggu. Mereka akhirnya bisa berevolusi.
Sekarang sisanya, mari kita lihat apa yang dapat dilakukan oleh tim Jepang. Setelah berkata seperti itu, kita pun langsung diperlihatkan bahwa dengan seorang diri, Kuso mampu melewati Mikagereo karena Sutabito. Bahkan dalam hal adu kekuatan dengan Jingoreichi, Kuso mampu menang. Lalu, ketika perhatian dari para pemain sudah tertuju menuju kepada Kuso, barulah Kuso mulai melakukan tendangan jarak jauhnya itu, yaitu sebuah tendangan umpan yang diarahkan tepat menuju kepada Onazi sambil berkata seperti ini. Majulah, cahaya harapan baru bagi kami. Ego baru tim Nigeria sudah terlahir dan sekarang giliranmu untuk bisa menyelesaikannya. Di sisi lain, mata dari Onazi pun kini mulai terbakar hebat. Serta dia pun juga sudah bisa masuk ke dalam zone untuk dapat melakukan tendangan terakhirnya itu. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Aiku pun kini mulai bersiap. Di dalam hatinya, Aiku kini mulai mengerti bahwa cahaya harapan dari tim Nigeria bukan lahir dari Onazi, tapi melainkan semua itu bisa terlahir berkat kekuatan ucapan dari Isagi Yoichi. Dengan kata lain, ini adalah babak penentuan terakhir demi bisa memastikan siapakah yang akan menang dan juga siapakah yang akan bisa mencetak gol yang keempat dalam pertandingan ini.